balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, di video kali ini gue ingin memberi reaction kepada customer ya. Jadi di sini teman gua mendapatkan orderan GoFood kemarin kalau nggak salah, dan membagikannya ke gua untuk reaction story chat atau pesanan yang memang salah gitu loh. Jadi pesanan ini sudah dibuatkan sama orang resto ketika driver sampai di restoran, seperti itu. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi untuk seperti apa komentar customer ini, kita akan reaction kawan-kawan. Malam Pak, minta sambelnya banyakan ya, terima kasih. Ini ketika orderan sudah masuk ya ke akun driver ya. Adanya urat, ini jawab driver. Yang hijau ini driver, yang putih ini customer. Malam Pas, minta sambelnya banyakan ya, terima kasih. Adanya urat. Dan dijawab oleh driver ini adanya urat, kemudian tapi sudah dibungkus mungkin sambelnya ya. Artinya mungkin bisa saja sambal ini dipisah atau sebagainya ya. Kita nggak mau reaction dulu sampai di sini. Kita baca sampai habis history chatnya baru kita reaction. Iya nggak apa-apa Pak, kata customer. Oke, ini saya pesan mie ayam bakso. Kok bakso semua Pak? Ini setelah pesanan makanannya sudah diantar ke si customer ya. Lalu jawab driver seperti ini, saya tinggal ambil pesanan udah dibikin, cuma tambahan sambal aja. Saya infoin pesanan sudah jadi, mau ditukar atau gimana? Ini jawab driver. Nah, kata customer Gojek ini, sudah nggak usah. Lalu dibilang lagi, Bapak harusnya cek pesanannya. Kan ada perbedaan jelas antara mie ayam dan bakso Pak. Lalu dijawab sama driver, maaf Pak, sistem sekarang driver tinggal ambil pesanan dan sudah jadi, tinggal masukin kodenya. Artinya menurut gua sih sebenarnya di aplikasi resto ini sudah ada menu-menunya, sudah ada pesanan-pesanannya. Jadi ada benarnya yang dibilang teman gua atau driver ini. Dan mungkin juga ada salahnya karena driver ini mungkin tidak memberikan informasi yang jelas kepada customer dengan pesanan-pesanan tersebut. Artinya menurut gua ini adalah miskomunikasi saja antara driver dan resto. Dan selebihnya harusnya resto tahu pesanannya ini apa saja seperti itu ya. Dari harga dan lain-lain. Halo Pak, ini jawab customer. Nggak mungkin Gojek nggak menginfokan makanan yang dibawa atau dipesan itu apa. Tolong kedepannya dicek dahulu atau minimal ditanyakan pesanan konsumen itu apa. Ini demi kebaikan Bapak juga, biar kejadian ini tidak terjadi lagi nanti Bapak yang repot sendiri, jawab customer. Lalu dijawab sama driver, coba scroll ke atas, saya sudah konfirmasi adanya bakso urat dan udah dibungkus. Oke, kita lihat scroll ke atas. Ini adanya urat, jadi driver ini sudah jawab adanya urat dan sudah dibungkus. Kita udah scroll ke atas ya kawan-kawan ya. Nah, di sini dia bilang lagi customernya, saya ada pesan bakso rudal juga. Saya pikir bakso rudal diganti bakso urat itu logis ya Pak, karena harganya. Tapi yang satu lagi mie ayam spesial, bakso urat datangnya itu bakso urat. Tapi yang satu lagi mie ayam spesial bakso urat, datangnya itu bakso urat saja. Coba Bapak pikir sendiri, saya harus gimana? Diam saja gitu. Nah, inilah yang gue bilang mungkin pihak restorannya ya udahlah buat aja dan sebagainya. Artinya harusnya pihak restoran juga nggak bisa seperti itu ya menurut gue sih ya. Dan ini adalah kesalahan juga driver, sedikit kesalahan driver di sini sedikit. Tidak menginfokan apakah pesanannya sudah sesuai, dan pihak restorannya pun tidak menyampaikan kelebihan uang ya, karena di sini dia bilang lebih murah seperti itu ya. Diam saja gitu. Coba Bapak pasti bisa dicek pesanan saya. Ada tidak mie ayam spesial bakso urat yang harga 32.000? Datangnya bakso urat harga 21.000. 21 ribuan. Kenapa saya bilang Bapak untuk cek ulang? Ya demi kebaikan Bapak agar kayak gini nggak kejadian lagi. Hanya itu saja, malas berdebat lagi. Customer ini juga benar memberi
kepada driver untuk dicek lagi. Tapi ya kita driver juga nggak tahu ketika makanan ini sudah dibungkus, kita juga nggak bisa buka bungkus lagi. Yang kita bisa lakukan hanya bertanya kepada pihak restoran apakah makanannya sudah sesuai, dan dijawab restoran menurut apa yang gue pertanyakan kepada temen gue, sudah sesuai dan sudah diganti. Tapi di sini gue nggak tahu ada perbedaan antara mie ayam dan bakso seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah lalu dijawab sama driver, ya kalau ada kelebihan uang nanti saya mintain ke restonya Pak, besok saya ambil. Ini jawab driver. Sekalian saya aja pihak restonya, mungkin ajak. Terus jawab customer, buat apa ribet begitu Pak? Saya kan cuma suruh Bapak lebih teliti lagi ke depannya. Tapi kesannya customer ini juga memojokkan driver juga. Nggak bisa juga seperti itu ya buat customer ini ya. Emang saya ada suruh Bapak kesini kembalikan dana, kok aneh? Ya, secara tidak langsung sih sebenarnya dia bilang ini masuk orderan, kita lewatin dulu. Secara tidak langsung dia bilang dia merasa dirugikan sebenarnya, tapi di sini dia berkelit. Dia bilang saya tidak bisa suruh kembalikan dana seperti itu. Intinya seperti itulah kawan-kawan ya. Sebenarnya dia merasa dirugikan, tapi ketika dijawab sama driver nanti dikembalikan dananya, dia bilang saya tidak mengembalikan dana. Seperti itu ya jawaban si customer. Supaya ini jawab driver lagi, supaya sama-sama enak, soalnya pihak resto bilang ke saya harganya sama. Nah ini yang gue bilang miskomunikasi gitu loh. Lah orang Bapak salah ya, Bapak terima baik-baik lah Pak. Saya hanya bilang agar Bapak lebih teliti ke depannya perihal pesanan konsumen, hanya itu saja. Nggak bisa dong, nggak bisa kita salah sepenuhnya Ibu. Karena yang memberikan harga itu restoran, yang membuat makanan itu restoran. Artinya kita hanya mengambil pesanan, memasukkan kode, itu saja gitu loh. Dan pihak resto juga nggak bisa curang seperti ini menurut gua, karena harganya jauh lebih murah sementara yang dibayarkan jauh lebih mahal seperti itu ya. Wajar saya komplain karena pesanan saya tidak sesuai ya, saya tanyakan seperti itu. Dan saya berharap Bapak lebih perhatian ke depannya daripada kejadian lagi. Dijawab customer. Lalu dijawab sama driver, iya saya juga wajib komplain ke resto dong. Ini nggak salah, driver ini benar. Supaya resto yang jelasin langsung ke Bapak. Baik kalau begitu Bapak komplain sendiri saja, jawab customer ya. Karena itu urusan Bapak sama pihak resto. Seperti itu. Dia kirim bungkusannya ini, kurang tahu lah ini bungkusannya apa. Ini 2 bungkus baksonya, tidak ada mie ayam. Ya saya udah mau balik ke resto. Ini jawab driver. Bahkan saya dikasih bungkus mie bakso 2 buah. Sekalian bawa ke Bapak supaya minta maaf. Jadi maksud si driver ini, pihak restoran ini akan dibawa ke customer agar minta maaf. Jadi driver ini tidak mau disalahkan sepenuhnya, seperti itu ya kawan-kawan ya. Lalu jawab si customer ini, nggak perlu Pak, saya udah bilang nggak perlu, makanan udah habis juga. Saya pesan GoFood karena saya lapar, bukan pusingin beginian Pak. Terus kalau nggak dipusingin begini kenapa lo komplain Bu, Pak? Kalau emang lo nggak mau pusing jangan komplain. Driver ini kan sudah menjelaskan dia akan bawa pihak restorannya kepada si customer. Jadi kenapa kalau lo memang nggak merasa lapar dan lo nggak mau ribet, kenapa lo komplain? Itu yang permasalahannya. Lo juga nggak bisa menyalahkan driver sepenuhnya gitu loh. Walaupun driver tetap salah karena kurang teliti, tapi tidak boleh menyalahkan driver sepenuhnya karena di sini kita hanya mengantar dan mengambil. Ya, kesalahan driver ini cuma tidak memberitahu ke pihak restoran apakah makanan ini sudah sesuai dan sebagainya. Di awal sudah dibilang bakso urat saja adanya, tapi nggak ada masalah. Dan di sini ini adalah kecurangan dari pihak restorannya dan imbasnya kepada driver, gitu loh. Jadi banyak juga customer yang nggak paham dengan hal seperti ini. Kesalahan di restoran, tapi kenapa disalahkan ke driver? Seperti itu menurut gua. Oke, kita langsung lanjut lagi history chatnya. Nggak perlu Pak, saya udah bilang nggak perlu, makanan udah habis juga. Saya pesan GoFood karena saya lapar, bukan dipusingin beginian Pak. Ini udah jam setengah 11 malam juga. Saya hanya minta ke depan lebih teliti lagi. Terima kasih. Lalu dijawab driver lagi,
Saya udah di restonya pak, selamat malam pak, saya dari resto. Nah ini temen gua lalu ke pihak restorannya. Jadi dikasihlah chat ini ke pihak restorannya ya. Selamat malam pak, saya dari resto, ingin konfirmasi pesanan malam. Untuk pesanan bapak mungkin ada salah pembuatan dari resto pak. Tolong kedepannya pesanan diperhatikan ya pak atau ibu. Dijawab customer. Kasihan konsumen maupun driver Gojeknya. Dijawab customer lagi. Berhubung tadi sedang ramai pak, maaf sebelumnya. Kalau pesanan yang dipesan tidak sesuai apalagi merugikan. Untuk kerugian bisa saya bantu untuk antarkan kembali pak untuk pesanan mie ayam baksonya. Ini jawab pihak resto ya. Setelah handphone ini dikasih ke pihak restoran. Jadi temen gua akhirnya ke restoran dan memberikan chatnya ini kepada pihak resto untuk direspon seperti apa tanggapannya seperti itu. Coba dicek pesanan saya itu apa. Terus jawabnya jika bapak bersedia, mungkin ini lanjutannya. Saya pesan 1 mie ayam spesial, bakso urat dan 1 bakso rudal, serta 1 es teh manis. Yang sampai ke saya itu 2 bakso urat. Saya tahu 1 bakso rudal saya diganti bakso urat karena sudah seizin driver. Tapi mengganti mie ayam spesial urat saya dengan 1 porsi bakso urat itu kelewatan buat saya. Ya mungkin lebih murah ya. Lebih murah karena dia mungkin mie ayamnya jauh lebih mahal seperti itu, diganti pakai bakso urat. Artinya harusnya pihak restoran itu mengembalikan dana sisanya atau mungkin driver mengedit harganya karena jauh lebih murah, seperti itu pandangan gua. Atau bisa saya kembalikan kelebihannya pembayaran via transfer ya pak. Maaf saya sudah dicek pak. Jadi lebih baik saya dari pihak resto harus bagaimana pak? Jawab restoran. Dia cuma bilang, jadi tolong lebih diperhatikan lagi ke depannya, baik pak. Jawab pihak restoran ya, dan saya hanya ingin makan dengan tenang. Tolong jangan dibuat ribet dengan beginian. Silakan selebihnya diurus dengan driver, terima kasih. Jadi dari pihak bapak bagaimana ya, saya harus bagaimana untuk pesanan ini? Gak usah pak atau ibu, sebelumnya terima kasih pak. Saya hanya menyampaikan biar tidak ada keluhan ke depannya dari konsumen lain, buat kebaikan semua juga. Dan ini sudah menjelang tengah malam, saya harus istirahat. Untuk pesanan selanjutnya saya kasih free pak untuk permintaan maaf pak. Jadi pihak restoran ini ingin memberikan gratis lah mungkin ke customer inilah sebagai permohonan maaf. Dan dijawab customer tidak usah. Oke terima kasih. Saya tetap beli normal karena saya langganan di sana juga. Jadi mungkin customer ini sudah biasa langganan di sana. Hanya lebih diperhatikan lagi. Baik pak, maaf. Dan selebihnya diurus dengan pihak driver saja. Baik, saya tidak balas lagi karena saya harus istirahat. Baik, terima kasih. Nah, di sini adanya miskomunikasi dengan pihak driver. Jadi kesalahan ini kesalahan di resto, murni kesalahan di resto ya. Karena ya bisa dibilang ini bohong restorannya seperti itu. Dan teman gua mendapatkan bintang 3. Komentarnya seperti ini. Saya pesan mie ayam bakso spesial urat, kenapa sampainya bakso urat biasa harga beda 10.000, aneh seperti itu ya. Jadi inilah yang memang mungkin sering dialami beberapa pemain GoFood di luar sana ketika pihak restoran ya terlepas dari ini keteledoran dia. Ini menurut gua berbahaya buat driver ya, karena buat customer yang awam tentunya ini menyalahkan driver karena makanannya tidak sesuai dan pesanannya lebih mahal, yang datang barangnya lebih murah. Kedepannya buat pihak restoran juga hati-hati. Jadi video ini gue buat supaya kalian driver juga berhati-hati dengan kejadian seperti ini untuk lebih teliti lagi dalam memesan makanan. Dan tentunya mungkin di sini banyak pihak restoran yang sedang menonton video gue untuk jangan jadi membebankan driver dengan kejadian seperti ini. Kalian menggampangkan segala sesuatu, menghalalkan segala cara, imbasnya ke driver pak atau ibu. Itu aja mungkin video gua kali ini ya teman-teman. Oke, tetap semangat, salam satu aspal.